Karena untuk satuannya ini miligram per liter teman-teman ya, bukan DKH. Jadi kalau kalian mau tahu berapa DKH-nya, kalian harus konversikan dulu teman-teman ke DKH. Kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya itu indikator hardness ya. Nah, hardness itu apa sih Bang? Nah, hardness itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar teman-teman. Oke, untuk video kali ini aku akan menjelaskan ya tentang fungsi daripada setiap indikator yang ada di Vivaria Test Strip yang 6-in-1 ini ya. Jadi aku yakin juga dari kalian masih ada yang belum paham dan belum tahu juga ya mengenai tentang fungsi dari karbonat, bahkan ada yang indikator tentang hardness segala ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara detail ya teman-teman ya. Karena juga sebenarnya untuk video sebelumnya itu beberapa bulan yang lalu aku sudah pernah review untuk test strip ini ya, cuman di situ aku belum ada ngejelasin untuk setiap fungsi daripada indikator yang ada di test strip ini teman-teman. Jadi untuk sekarang aku akan bahas fungsi dari setiap indikator yang ada di Vivaria Test Strip ini teman-teman ya. Oke, di sini akan aku jelasin sesingkat mungkin teman-teman ya. Ya semoga kalian paham ya, biar videonya nggak terlalu panjang dan juga kalian nontonnya itu nggak terlalu bosan ya karena kelamaan ya. Karena cuma untuk menjelaskan ini aja ya. Oke, yang pertama-tama kita akan jelasin yaitu indikator karbonat ya yang ada di Vivaria Test Strip 6-in-1 ini. Nah, untuk karbonat ini sendiri itu untuk mengukur alkalinitas atau KH teman-teman. Nah, biasanya umumnya itu dipakai di akuarium air laut ya. Kalau untuk di akuarium air tawar kayaknya rasaku itu jarang ya. Dan kalian juga kalau untuk di akuarium air laut biasanya umumnya itu pakai satuan yang namanya itu DKH teman-teman. Cuman di sini untuk di Vivaria Test Strip ini menggunakan satuan miligram per liter ya. Jadi misalkan kalian ukur nih untuk air kalian pakai Vivaria Test Strip dan kalian misalnya mendapatkan ukuran di angka yang 180, itu bukan berarti 18 DKH teman-teman ya. Atau misalkan kalian ukur ternyata ada di angka 8 ya. Nah, itu bukan berarti 8 DKH ya. Karena untuk satuannya ini miligram per liter teman-teman ya, bukan DKH. Jadi kalau kalian mau tahu berapa DKH-nya, kalian harus konversikan dulu teman-teman ke DKH. Nah, buat kalian yang nggak tahu, untuk 1 DKH itu sama dengan 17,9 mg per liter ya. Jadi kalau dibulatin itu bisa dibilang untuk 1 DKH-nya itu sama dengan 18 mg per liter teman-teman. Jadi misalkan kalian ukur menggunakan Vivaria Test Strip ini ya, kemudian kalian untuk pengukurannya itu dapat di angka misalnya 180. Nah, itu kalian bagi jadi 18, maka nanti akan dapat hasilnya itu sekitar 10 DKH teman-teman. Begitupun juga ya kalau misalkan kalian dapat ternyata untuk pengukurannya itu dapat di angka 80 ya. Nah, itu kalian bagi 18 dulu ya. Nah, maka itu nanti jadinya akan menjadi satuan DKH teman-teman ya. Karena yang biasa di akuarium laut kita pakai itu memang satuan DKH ya, bukan miligram per liter. Oke, itu aja teman-teman ya kalau untuk jelasan mengenai indikator karbonat ya. Oke, kemudian untuk penjelasan mengenai indikator yang kedua yaitu pH ya. Nah, kalau kurasa kalau untuk pH kalian sudah tahu semua ya. Jadi pH ini untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasaan air di akuarium kalian ya. Jadi misalkan angkanya ini semakin tinggi maka airnya itu semakin basah teman-teman. Sedangkan jika angkanya itu semakin rendah maka airnya itu semakin asam teman-teman ya. Dan untuk pH netral sendiri itu ada di angka sekitar 7 ya. Jadi di bawah 7 itu asam, sedangkan di atas 7 itu menandakan kalau airnya basah teman-teman ya. Jadi ini intinya semakin kecil nilainya maka airnya semakin asam, sedangkan semakin tinggi nilainya maka airnya akan semakin basah teman-teman ya. Dan ini juga berguna untuk di akuarium laut maupun di akuarium air tawar teman-teman ya. Oke, itu aja kayaknya kalau untuk penjelasan mengenai pH. Kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya itu indikator hardness ya. Nah, hardness itu apa sih Bang?
Nah, hardness itu adalah indikator di mana indikator ini berfungsi untuk mengukur jumlah kekerasan yang ada di airnya, teman-teman ya. Nah, kekerasan yang dimaksud itu adalah untuk mengukur jumlah ion kalsium dan ion magnesium yang terlarut di air tersebut, teman-teman. Jadi semakin tinggi ion kalsium dan ion magnesium yang ada di air atau di tank kalian, maka untuk pengukurannya juga itu biasanya akan semakin tinggi, teman-teman ya. Jadi untuk contoh, ini aku punya akuarium laut, teman-teman ya, di mana untuk akuarium laut ini standarnya itu nilai magnesiumnya itu ada di sekitar 1400 ppm ya. Sedangkan kalsiumnya itu ada di sekitar 400 ppm, teman-teman. Jadi makanya ketika diukur menggunakan Vivaria test strip ini, indikatornya itu cenderung menunjukkan warna bahkan lebih ungu daripada yang ada di indikator di Vivarianya ini, teman-teman ya, di alat ukurnya ini, karena memang untuk kandungan magnesium dan kalsiumnya di tank aku itu benar-benar tinggi, teman-teman ya, bahkan melewatin warna yang terakhir ini, teman-teman ya. Nah, kemarin itu ada yang komen, teman-teman ya, menanyakan, Bang, kalau misalkan indikator hardness-nya itu berwarna abu-abu itu gimana ya, Bang? Nah, ya udah, jadi karena aku penasaran, aku coba cek, teman-teman ya, dan ternyata untuk di indikator pengukurannya, hasil pengukurannya di sini tidak ada warna abu-abu, teman-teman ya, melainkan biru hingga ke ungu ya. Jadi karena aku penasaran juga, aku coba cek lah ya, ngecek buat mengukur. Ternyata, teman-teman ya, ternyata pada kertas lakmus atau alat ukurnya ini ya, yang Vivaria test strip ini ada perubahan, teman-teman ya, pada kertas lakmus yang ini ya, yang bagian indikator hardness ya. Karena ini dulu ya, bisa dibilang ini kan kalau untuk Vivaria test strip ini yang aku punya ini, aku sudah beli lama, teman-teman ya, 6 bulan sekitar ya, kurang lebih 6 bulan lah, dan itu memang jarang dipakai ya. Entah kenapa setelah 6 bulan disimpan ini ada perubahan ya pada kertas bagian hardnessnya ini, indikator hardnessnya. Ini yang awalnya itu berwarna kebiruan ya, itu biasanya sebelum dipakai, kalau memang kertas hardnessnya ini bisa dibilang masih bagus, kondisinya masih bagus, dia biasanya akan warnanya itu kebiruan, teman-teman ya. Dan nggak tahu kenapa ini terjadi perubahan warna ya, menjadi abu-abu. Ini menandakan kalau untuk Vivaria test stripnya ini pada bagian hardnessnya itu mengalami kerusakan atau kadaluarsa, teman-teman ya. Ini kalian bisa bandingkan sendiri ya untuk videonya. Ini sebelum dipakai ya, memang sebelum dipakai, masih baru. Cuman yang video yang sebelah kanan ini, teman-teman ya, ini waktu masih awal-awal baru beli ya. Sedangkan ini kondisi sekarang atau saat ini ya, setelah kondisinya ini bisa dibilang rusak ya. Dan aku coba cek juga untuk di kemasannya ini, padahal expirednya ini masih 2026, teman-teman ya. Nggak tahu kenapa sudah rusak aja ya, padahal juga jarang dipakai dan jarang dibuka juga, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang memang pengen ngecek untuk hardness-nya sendiri, itu pastikan untuk memastikan kertas lakmusnya itu benar-benar masih kondisinya masih bagus ya, tidak rusak atau kadaluarsa ya. Jika warnanya sudah berubah abu-abu seperti ini bisa dipastikan kalau kertas lakmus ini sudah rusak, teman-teman. Jadi otomatis untuk pengukurannya itu bakalan tidak akurat, karena tidak bisa mengukur jumlah ion kalsium dan ion magnesium yang ada, teman-teman ya. Jadi itu. Oke, kemudian untuk yang keempat di sini adalah indikator mengenai klorin, teman-teman ya. Nah, kalau kalian tahu untuk klorin itu sendiri itu sebenarnya bisa dibilang racun ya, karena biasanya itu dipakai itu pada desinfektan, teman-teman. Jadi usahakan buat kalian yang mau pakai airnya itu utamakan yang bebas, benar-benar bebas dari klorin ya. Maupun air tawar maupun air laut itu benar-benar ibaratnya tidak bisa ditawar sama sekali ya. Itu memang benar-benar harus nol untuk tingkat pengukuran daripada klorin itu sendiri, teman-teman ya. Karena klorin itu memang bersifat racun, teman-teman ya. Dan biasanya juga klorin itu ada di air PDAM ya, atau air keran. Jadi usahakan kalau kalian mau pakai air keran itu ditandakan dulu ya. Jadi untuk mempercepat menghilangnya klorinnya itu kalian bisa pakai aerator atau aerasi ya, bisa pakai pompa juga. Intinya mensirkulasikan si airnya, serta juga bisa menambahkan obat yang namanya antiklorin, teman-teman ya, yang berbentuk kristal kurang lebih seperti ini ya. Ini yang dulu biasa aku pakai buat di akuarium air tawar dulu, teman-teman ya. Jadi itu semoga kalian paham ya.
Oke, kemudian untuk indikator selanjutnya ini ada nitrit dan nitrat teman-teman ya. Ini aku bahas bersamaan aja karena kenapa? Karena untuk nitrit dan nitrat ini sebenarnya berhubungan ya. Jadi untuk zat nitrit dan nitrat ini sendiri itu ada pada proses yang namanya itu nitrogen cycle teman-teman ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu nitrogen cycle ya kalian bisa searching aja teman-teman ya. Jadi intinya ikan itu mengeluarkan kotoran teman-teman ya. Dan kotoran ikan itu mengandung yang namanya zat yang namanya amoniak teman-teman. Dan amoniak itu memang sangat berbahaya ya, makanya diwajibkan kalau kita punya akuarium laut kita perlu untuk dosing yang namanya bakteri teman-teman. Nah, amoniak yang berbahaya itu tadi akan diolah oleh si bakteri baik yang hidup di tank kita teman-teman ya. Diolah menjadi senyawa yang namanya itu nitrit ya. Jadi nitrit ini juga masih sangat berbahaya untuk ikan teman-teman ya. Jadi bisa dibilang untuk zat yang namanya amonia dan nitrit ini masih sama berbahayanya ya untuk ikan. Jadi usahakan kalau kalian pelihara ikan ya, itu maupun di akuarium air laut maupun akuarium air tawar, usahakan untuk amonia atau nitritnya itu untuk nilainya jangan terlalu tinggi teman-teman ya, karena itu bisa bersifat racun kepada ikan ya. Nah, kemudian untuk nitrit sini sendiri itu akan diolah lagi teman-teman ya sama bakteri baik yang hidup di tank kita. Nah, maka akan menjadi zat yang namanya ini nitrat teman-teman ya. Dimana untuk nitrat ini sendiri itu sudah cenderung atau relatif lebih aman untuk ikan teman-teman ya. Cuman memang kalau misalkan efeknya itu kadar atau jumlah nitratnya di tank kalian itu tinggi banget, efeknya adalah maka akan mudah muncul lumut teman-teman ya. Di tank kalian itu akan muncul lumut ya, apalagi kalau misal lampu yang kalian pakai itu benar-benar bisa dibilang terlalu terang ya. Jadi di situ otomatis lumut akan mudah muncul teman-teman ya, karena bisa dibilang untuk nitrat ini sendiri ini bisa dibilang ya makanannya lumut lah. Jadi kalau semakin tinggi nitratnya maka potensi lumut itu muncul di tank kalian maka akan semakin besar teman-teman ya. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai setiap indikator yang ada di Vivaria Test Strip 6-in-1 ini teman-teman ya. Ya semoga kalian paham ya dengan yang aku jelasin teman-teman ya. Tapi jika memang kalian masih ada yang belum paham juga ya, kalian bisa coba aja komen di bawah teman-teman ya, nanti aku akan coba jawab teman-teman ya. Dan ya kayaknya itu aja sih teman-teman ya untuk video kali ini ya tentang Vivaria Test Strip ya. Meskipun juga bulan lalu itu sudah pernah aku review ya, cuman memang nggak pernah aku jelaskan sedetail itu ya. Ya kayaknya itu aja teman-teman ya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Dan ya, untuk lebih dan kurangnya, aku mohon maaf teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.